المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله على من نفع به ومنه في الدارين آمين. أولا اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا من نور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita masih mengkaji masalah sesuatu yang bisa merusak puasa atau bisa membatalkan puasa. Kemarin kita sampai kepada hubungan badan lewat pintu belakang. Itu sama dengan hubungan badan lewat pintu depan. Ketika orang sedang berpuasa di siang hari, dia hubungan badan suami istri lewat pintu belakang, itu hukumnya sama dengan dia hubungan badan dengan lewat pintu depan. Batal puasanya. Kemarin semua hukum-hukumnya sama seperti hubungan badan lewat pintu depan. Tetapi ada pengecualian tentang kehalalannya, ya, kebolehannya. Kalau hubungan badan lewat pintu depan itu dibolehkan, ya, artinya kalau dalam kondisi yang biasa di dalam badan puasa boleh suami istri. Tapi kalau lewat pintu belakang, walaupun suami istri, ya, itu dilarang. Jadi ada beberapa pengecualian. Nah, sekarang sampai kepada pengecualian yang berikutnya. Wa fi annal bikra la tasiru bihi katsayni. Pengecualian berikutnya bahwasanya seorang gadis tidak menjadi dengan sebab tidak menjadi janda dengan sebab si gadis tadi digauli oleh seorang laki-laki, tetapi fit dubur, lewat pintu belakang. Apakah di sini gadis itu dia digauli sama laki-laki lewat pintu belakang, dia memang suami istri atau bukan? Katakanlah umpamanya bukan, ya. Ada seorang gadis, dia digauli sama laki-laki tapi lewat pintu belakang, maka itu perempuan masih tetap gadis, karena hubungan badannya bukan lewat pintu depan, ya. Nah, atau dia sudah berkeluarga atau dia sudah nikah, suami istri, tapi si suaminya waktu malam pertama hubungan badan tapi lewat pintu belakang, maka itu perempuan masih gadis atau istilahnya janda kembar. Nah, maka dikatakan di situ si perempuan itu yang diperlakukan semacam itu, dia masih seperti gadis fil istidani bin nutqi, di dalam
permintaan izin dengan berbicara. Ya. Jadi kalau seorang gadis itu, kalau dia ditanya sama bapaknya mau dinikahkan sama pilihan bapaknya, seorang laki-laki bapaknya, si gadis itu diem aja. Diemnya itu tandanya setuju. Ya, suku tuha ridhoha. Diemnya seorang gadis itu ketika ditanya sama bapaknya menandakan dia ridho. Walaupun mungkin si gadis itu gak ridho, tapi karena dia diem, ya. Nah, jadi dikatakan di situ fil istidzan ibn nutqi, dengan di dalam permintaan izin dengan berbicara. Ya. Jadi kalau seorang janda, ya dia harus itu berbicara. Oh enggak, kalau kawinkan sama si anak, ya. Kalau dia diam aja belum tentu mau itu, ya. Belum tentu diizinkan. Itu beda. Jadi di situ si perempuan tadi yang sudah digauli dari pintu belakang itu, ya dia sama seperti gadis. Juga wa'ada bil ijbari fin nikah. Ya, perbedaannya juga tidak adanya paksaan di dalam nikah. Kalau seorang gadis, maka si bapak bisa bertindak sebagai wali mujbir. Wali mujbir artinya seorang wali yang memaksa putrinya untuk nikah kepada pilihan si bapak. Ya, gitu. Itu namanya mujbir. Yang berhak menjadi wali mujbir hanya siapa? Bapak, kakek, ya yang lainnya enggak. Nah, jadi kalau seorang gadis seperti itu, tapi kalau janda enggak bisa dipaksa dia, ya, gitu. Jadi itu perbedaannya. Nah, jadi si perempuan yang tadi sudah digauli tadi itu, ya dia disamakan dengan apa? Dengan gadis. Waja'al az-zifafi salasa layalin li baqa'il bakarati. Dan diadakannya pesta perkawinan, resepsi perkawinan selama 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena itu perempuan yang sudah digauli lewat pintu belakang itu masih tetap kegadisannya. Ya, masih tetap kegadisannya. Begitu. Nah, itu masalahnya beda tuh. Ya, jadi artinya kalau lewat pintu depan sama belakang sudah ada perbedaan hukum nanti. Jadi tetap si perempuan tadi masih tetap gadis. Kenapa? Karena walaupun dia sudah digauli sama orang laki-laki, tapi lewat pintu belakang. Nah, ini jadi sampai ke sana tuh ya bahasannya tuh tentang pengecualian. Wa fi ghairiha, dan pada yang selainnya. Artinya pengecualian berbeda hukum antara hubungan badan lewat pintu depan dan belakang. Min ziyadati, kata pengarang, itu merupakan tambahan dari aku, ay ghairil mazkurat, artinya tidak disebutkan. Contohnya kal maf'uli bihi, seperti orang yang diperlakukan. Maf'ul itu kan artinya jadi objek. Kalau fa'il yang melakukan, maf'ul yang dilakukan. Jadi umpamanya kalau suami istri, ya suaminya namanya fa'il, ya istrinya namanya maf'ul. Suaminya yang melakukan, istrinya yang diperlakukan. Kenapa maf'ul? Jadi di sini katanya yang tidak disebutkan, ya seperti kal maf'uli bihi, seperti orang yang digauli tapi duburnya, ya seorang perempuan digauli duburnya, bukan kubulnya. Digauli pintu belakangnya, orang pintu belakang, bukan pintu depan. La yurja'u, maka orang itu tidak dirajam. Ya, dirajam itu artinya disabit dengan batu sampai mati. Jadi kalau orang berzina, ini pernah saya jelaskan, dilihat dulu. Kalau yang melakukan itu dia sudah pernah nikah, namanya zinanya muhsan. Ya, maka hukumannya dia dirajam, disabit dengan batu sampai mati. Kalau dia masih bujangan, gadis masih jejaka, dia melakukan berzina, maka dia dijilid.
dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Nah ini kalau ada orang yang diperlakukan, digauli tapi lewat pintu belakang, dia apakah dirajam? Tidak, la yurjam, tidak dirajam, bal yujladu wa yuharrabu. Tetapi orang itu dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Wa in kana muhsanan, sekalipun dia adalah orang yang telah beristri, ya, telah beristri. Umpamanya gini, ada orang laki-laki sudah pernah kawin, kemudian dia berzina kepada perempuan lain, tetapi berzinanya itu lewat pintu belakang. Ini laki-laki kan udah kawin ini. Kalau dia berzina sama perempuan lain, bukan sama istrinya, berzina, kalau sama istri nggak ada istilah zina ya. Kalau dia berzina sama perempuan lewat pintu depan, maka laki-laki ini termasuk muhsan. Dia harus dirajam. Ini lantaran dia gauli perempuan itu lewat pintu belakang, maka dia akan dirajam. Padahal dia muhsan tuh. Muhsan dia kan kenapa? Karena dia udah pernah nikah. Itu laki-laki. Nah, ini masalahnya karena dia gauli itu perempuan dari pintu belakang. Maka dikatakan di sini wa in kana muhsanan, sekalipun laki-laki itu adalah sudah beristri. Wa kama lawati al-mushtari al-bikra fi quburiha thumma zahara biha aibun la turaddu. Begitu juga sebagaimana kalau ada seorang membeli, ya, seorang gadis. Kalau zaman dulu ada perbudakan, orang bisa diperjualbelikan. Jadi manusia itu kayak binatang, bisa dijual, bisa dibeli. Nah ada orang kaya, orang laki-laki kaya, beli budak perempuan, masih gadis, ya budaknya itu. Kemudian begitu dia beli, karena seorang tuan itu boleh menggauli budaknya, ya, artinya nggak pakai nikah lagi, ya, gitu. Ada yang bertanya itu, si tuan perlu nikah dulu nggak kalau dia mau ingin menggauli budaknya? Ya enggak lah. Ya, itu yang namanya buku perbudakan, ya. Hanya nanti kalau si budak itu dia hamil dan melahirkan anak, maka si budak itu namanya ummul walad. Ketika nanti tuannya meninggal dunia, maka praktis itu perempuan bernikah. Jadi diwariskan sama ahli warisnya, sama ahli waris si laki-laki itu, sama ahli waris si tuan itu, dia langsung menikah. Nah, jadi kepake nikah lagi. Nah, tuan beli budak seorang gadis. Kemudian si tuan setelah dia beli, dia gauli itu gadis budak perempuannya, tapi fi kubuliha, ya, iya, di depannya, dia lewat pintu depan, ya, dia gauli budak perempuannya lewat pintu depan. Summa zahara biha aibun. Habis dia udah gauli budaknya itu dari pintu depan, ternyata ada cacat. Maaf, umpamanya jalannya ada sedikit pincang. Maaf, umpamanya makannya sedikit juling. Lah, kok ada cacat nih budak saya? Padahal dia sudah gauli, dan dia gaulinya lewat pintu depan. Nah, makanya dikatakan la turaddu. Maka si tuan itu tidak ada hak untuk mengembalikan budaknya itu kepada penjual. Udah apa? Udah digauli, dan dia gauli dari pintu depan. Gitu. La turaddu. Dia tidak ada hak untuk mengembalikan budaknya itu. Jadi sama seperti kita beli barang, di baju, ya, ada cacat kita nggak tahu, dan si penjual juga sembunyikan. Pas sampai rumah kita buka, lalu dia cacat. Ada hak untuk mengembalikan selama jangan lewat dari 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari, ya berhak kita mengembalikan lagi, ya. Nah, itu namanya ada khiyar. Khiyar itu boleh pilih. Ada khiyar majlis, ada khiyar aib. Nah, ini hak aib ini. Khiyar menang ada cacat. Awwati'aha fi duburiha, atau begitu seorang laki-laki membeli budak perempuan, kemudian dia gauli dari pintu belakang. Falahu yuradduha. Begitu dia udah gauli dari pintu belakang, ternyata ada cacat. Ini budak nih, seperti yang saya sebutkan tadi. Maka si tuan itu boleh dan berhak untuk mengembalikan budak yang dibeli kepada penjual. Laporan
kalamihi annahu la yajibul ghuslu ay i'adatu bi khurujil maniyyi minhu. Tidak wajib mengulang mandi dengan sebab keluar mani dari dubur. Bi khilafi khuruji minal qubur, berbeda kalau keluar sperma atau mani itu dari kemaluan depan. Jadi umpamanya ada seorang perempuan, ya masih terus kita bahas masalah itu juga ya. Ada seorang perempuan, dia digauli sama laki-laki tapi dari pintu belakang. Habis dia digauli, kemudian dia mandi janabah, ada besar. Habis mandi, udah beberapa menit kemudian, keluar lagi sperma, keluar lagi mani itu. Dari mana? Dari pintu belakang. Maka si perempuan itu tidak wajib mengulang mandinya. Dia tidak wajib mengulang mandinya, gitu. Beda dengan kalau keluarnya sperma itu minal kubul, dari pintu depan. Fa inna fihi tafsilan, karena sesungguhnya kalau keluar sperma setelah dia mandi, keluar lagi sperma dari pintu depannya, itu ada rinciannya. Rinciannya gimana? Umpamanya ada seorang perempuan, dia digauli sama laki-laki dari pintu depan. Nah itu gimana? Pas dia udah mandi, itu perempuan mandi janabah, beberapa puluh menit kemudian keluar lagi sperma dari kemaluannya. Ini ngulangi mandi apa enggak? Nah tafsirnya adalah, kalau seandainya perempuan ketika digauli sama laki-laki dari pintu depannya, si perempuannya itu juga ada syahwatnya, maka begitu selesai dia mandi ada selesai, keluar lagi sperma dari kemaluan depannya, maka si perempuan itu wajib mengulangi mandinya. Tetapi kalau perempuan lagi tidur, atau ada anak kecil, perempuan kecil digauli sama laki-laki dari pintu depan, ya, perempuan lagi tidur, kan ada nafsunya kan, atau anak kecil belum punya nafsu, kemudian dia mandi ada besar, atau anak kecil dimandikan ada besar sama orang tuanya, ya. Nah kalau kemudian keluar lagi itu sperma dari kemaluan depan, maka dia dilihat dulu, ya, yang itu kalau lagi tidur gak ada syahwat, maka orang yang tidur tadi atau orang kecil tidak mengulangi mandinya. Kenapa? Karena gak ada syahwat kalau lagi tidur. Beda kalau lagi melek, gitu, ya. Nah, ya. Kalau TKI yang punya cara gitu, apa termasuk budak itu? Ya, jadi kan kalau ada namanya perbudakan kan hukum perbudakan sudah dihapuskan. Ya, itu memang perlakuan tuan-tuan itu menganggap mereka sebagai budak, padahal bukan budak. Lagi pula kan dibeli sampai jual. Kita negara Indonesia itu mengizinkan wanita-wanita kita untuk bekerja di luar negeri itu bukan menjual kan, untuk dipekerjakan. Akadnya aja udah beda. Ya namanya akad itu kan seperti jual beli. Ya, ini kan bukannya akadnya bukan jual beli. Ya, hanya kita memberikan izin ya untuk kerja, bukan untuk jadi bukannya budak, hanya diperlakukan kayak budak yang begitu, ya. Nah itu manusiawi namanya. Nah jadi begitu ya. Jadi itu tadi dikata tafsilah semacam itu. Li'anna wujuba i'adatil ghusli samma laisa li khuruji maniyil waqi'i bal li khuruji maniyil mawdu'ati. Karena sesungguhnya kewajiban mengulang mandi ya sama ya di sini tidak kharajal mani min qubul zaujah, kalau keluar maninya dari pintu depan perempuan tadi, ya wujubul i'adatil ghusli, ya itu kalau keluar sperma dari pintu belakang, begitu mandi keluar lagi, ya itu berarti spermanya itu sperma si laki-laki. Sperma bisa keluar dari dubur kan, enggak kan? Nah, tapi kalau setelah hubungan badan dari pintu depan, kemudian perempuan mandi, habis mandi keluar lagi sperma, ada kemungkinan sperma perempuan kan dari depan keluarnya, ya. Itu pun tadi ada tafsir tuh. Ya kalau perempuan ketika digauli sama laki-laki punya syahwat, bisa jadi sperma dia lagi, ulangi mandinya. Tapi kalau orang perempuan lagi tidur anak kecil kan nggak mungkin, ya kan? Nah itu.
Laisa li khuruji manil waqi bal li khuruji manil mawdu'ah. Ya. Jadi bukanlah lantaran keluar mani orang yang menggauli, bahkan karena keluarnya mani orang yang digauli itu. Kemudian wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kaffaratu ala man afsada shaumahu fi Ramadan. Ya. Wajib bersama qada. Ya. Wajib bersama qada dan kafarah. Ya. Wajib mengqada puasa dan juga bayar kafarah terhadap orang yang merusak puasanya. Ya. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Ya, jadi ada orang lagi puasa, kemudian dia rusak puasanya. Ya, maka orang itu nanti wajib qada puasanya berapa hari? 1 hari dan bayar kafarah. Apa sebabnya? Bijima'in asima bihi lis-shaumi. Ya. Dengan hubungan badan, ya. Asima bihi lis-shaum. Itu berdosa, ya. Lantaran dia hubungan badan, ya. Li ajli shaum, ya. Lis-shaumi. Lantaran dia lagi puasa. Nah, jadi kalau lagi puasa di siang hari bulan Ramadan di hubungan badan, jadi itu orang tadi wajib qada puasanya hari itu 1 hari. Di samping itu dia bayar kafarah. Ya, kafarahnya itu kan memerdekakan seorang budak. Kalau nggak mampu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga dia memberikan makan 60 orang fakir miskin. Nah, jadi kalau dia hubungan badan di siang bulan Ramadan, ya, itu wajib qada puasanya, wajib qada puasanya dan wajib bayar kafarah. Wa aula min qauli amdan. Ya. Itu kalimat lebih utama dari perkataannya secara amdan, secara sengaja, ya, gitu, amdan. Jadi sini katakan asima bihi lis-shaum, li ajli shaum, ya, lantaran puasa. Fala kafarata ala man afsadahu bi ghairi jima'in. Maka tidak ada dendaan terhadap orang yang merusak puasanya, ya, itu bi ghairi jima'in. Kalau seandainya dia rusak tetapi bukan dengan hubungan badan. Dia lagi puasa dia makan, sadar, ya. Dia lagi puasa sadar, mau lagi puasa dia makan, maka dia wajib qada puasanya. Bayar kafarah enggak? Tidak. Atau istimna, ya, gitu. Dia memain-mainkan kemaluannya lagi puasa, kemudian keluar sperma, maka nanti dia bayar kodok saja, tidak bayar kafarah. Jadi yang bayar kafarah itu hanya hubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Di samping kodokan puasanya dan bayar kafarah. Au bijima'in fi ghairi Ramadan kana darin wa qada'in. Begitu juga tidak ada kafarah, tidak ada dendaan kalau orang, ya, lantaran dia hubungan badan pada selain bulan Ramadan, seperti puasa nazar dan puasa qada. Puasa nazar itu yang semulanya puasa itu sunat, karena dinazarkan jadi wajib. Kalau saya sembuh, saya mau puasa selama 1 bulan, Senin Kemis selama 1 bulan, ya. Pas dia lagi puasa, katakanlah hari Senin, dia hubungan badan di siang hari sama istrinya, maka dia tidak kena kafarah, walaupun itu puasa wajib juga, ya kan? Dia hanya ulang lagi puasanya. Atau oleh qada puasa, kemarin bulan puasa nggak puasa 1 hari, pas dia lagi bayar puasanya di siang hari hubungan badan, maka dia tidak kena kafarah, dia wajib bayar qada saja, nggak bayar kafarah. Li'anna an-nassa innama warada fi ifsadi shaumi Ramadan bijima'i. Karena sesungguhnya nas Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an hanya datang di dalam
perusakan puasa Ramadan dengan sebab berjima. Ya, begitu. Hanya itu ya di dalam Al-Qur'an itu. Wala ala musafirin aftara bizina. Ya, begitu juga tidak ada denda, tidak ada kafarah terhadap orang yang musafir lantaran dia berbuka ya bizina, dengan berzina. Jadi orang musafir itu dia kan diperkenankan untuk tidak berpuasa. Ya, gitu. Boleh tidak berpuasa. Nanti dia harus bayar berapa hari dia berpuasa waktu lagi musafir. Nah, kalau dia lagi musafir kemudian dia hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Ya, tapi bizina, bukan dengan istrinya. Bangor banget ya orang ya. Ya, lagi musafir kemudian ada dispensasi untuk tidak berpuasa, dia berhubungan badan. Dia pikir pernah boleh orang musafir berhubungan badan, tapi dengan zina. Kalau ada kalimat bizina pasti bukan dengan istrinya. Karena kalau hubungan badan sama istri gak ada istilah zina, malah sodako. Kata Rasulullah, wa fi bid'i ahadikum sodako. Kalau seorang suami istri hubungan badan, bersedekah. Suami bersedekah sama istri, istri sedekah sama suami, saling bersedekah. Nah, ini dikatakan di sini, wala ala musafirin aftara bizina. Tidak juga wajib bayar kafarah, tidak juga wajib bayar denda terhadap orang yang musafir yang membatalkan puasanya dengan berzina. Ya, dia nanti bayar puasa saja. Kenapa? Li'anna ismahu laisa lisaum bal lahu ma'az-zina. Karena sesungguhnya dosanya bukan ya karena puasa saja, bahkan ya bal lahu ma'az-zina. Ya. Tetapi dia bersama zina. Jadi dosanya itu bukan lisaumi ya, bal lahu ma'az-zina. Nah, jadi di situ dia tidak bayar kafarah, dia hanya bayar qada saja. Wa yajibu ma'al qada. Ya, insyaallah untuk minggu depan lanjutkan ya. Kita mau baca yang kedua nih. Kan jam 7 nih di tempat isya kalau salah. Ya. Baik para bapak dan saudara, mari kita buka yang kedua. Masih berbicara masalah hati, ya, harus sampai di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ada katakan wa zayyanahu wa hallahu bil mahasini wal fadaili. Dan hendaknya kita menghiasi hati kita, ya, dan mendandani zayyan dan hallah sama ini. Ya, kita hiasi diri kita, jiwa kita, batin kita, hati kita bil mahasin, dengan perbuatan-perbuatan baik, wal fadail, dan perbuatan-perbuatan yang utama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham ya kepada jiwa jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi Allah berikan tuh ilham dalam jiwa kita, dalam hati kita, mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan hatinya, jiwanya, dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya atau hatinya. Summa innal akhlaqal madhmumata wal khisalal mamqutata fil qalbi katsiratun. Sesungguhnya akhlak-akhlak yang tercela dan bagian-bagian yang dibenci di dalam hati itu banyak sekali akhlak yang tercela, bagian yang dibenci oleh Allah. Wa kadzalika al-akhlaqul mahmudatu wal khisalul mahbubatu. Begitu juga banyak akhlak-akhlak yang terpuji dan bagian-bagian yang dicintai oleh Allah. Ya. Banyak itu allati yambaghi lil mu'mini,
yang sepatutnya ya ada bagi seorang mukmin, ayyuhalliya biha qalbahu, ya, yang seharusnya orang mukmin itu menghiasi dengan akhlak yang terpuji dan bagian-bagian yang bagus, ya, yang al-mahbubah, itu kasiratun aidan, banyak juga, ya. Jadi masalah akhlak yang tercela dan akhlak yang terpuji di dalam hati kita, ya, itu banyak. Wa qad istawfal kalama fi dzalika kullihi al-imam hujjatul islami. Sungguh dirasakan cukup pembicaraan hal itu semuanya. Siapa yang merasakan cukup? Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, fitness bisani, di dalam bagian separuh dari kitab beliau Minal Ihya, dari Ihya Ulumuddin, fi dzikril muhlikat wal munjiyat, di dalam menjelaskan hal-hal yang bisa membinasakan manusia dan hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi di separuh yang kedua atau yang terakhir dari kitab beliau itu disebutkan tentang hal-hal yang al-muhlikat, yang membinasakan, dan al-munjiyat, yang menyelamatkan. Wa kalamuhu fi hadhil fununi, pembicaraan beliau pada fan ini, pada bagian ini, bagian akhlak yang tertuju kepada jiwa kita, wal muawwalu alaihi, inilah yang dijadikan pegangan, wal marja'u ilaihi, yang dijadikan rujukan, ya, yang dijadikan tempat untuk mengembalikan pendapat, gitu ya, al-marja' likamalihi fil ilmi wal ibadati waz zuhdi wal ma'rifati, ya. Jadi kalau kita ingin lihat ke Ihya Ulumuddin, karena di Ihya Ulumuddin itu dijadikan sebagai pegangan dan jadikan rujukan, likamalihi, untuk kesempurnaan hati di dalam fil ilmi, dalam ilmu, wal ibadah, di dalam ibadat, wal zuhdi, dalam zuhud, wal ma'rifah, di dalam ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu jama'a fi dzalika kalam man taqaddamahu, karena sesungguhnya sumber pembicaraan itu mencakup, ya, fi dzalika, di dalam kitab Ihya itu kalam man taqaddamahu, itu pembicaraan orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum Imam Al-Ghazali. Itu dihimpun di mana? Di Ihya Ulumuddin itu, minas salafis shalih, dari orang-orang soleh zaman dulu. Jadi kalau dikatakan as-salafus shalih, orang yang hidupnya, ya, 3 abad setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, itu sana itu namanya ulama salaf. Nah, pengaliminya namanya ulama khalaf, ya, ulama belakangan. Kita lihat saja nanti, kalau katakanlah Imam Al-Ghazali hidupnya pada tahun berapa Hijriah, Imam Syafi'i tahun berapa, Imam Nawawi, Imam Rafi berapa. Kalau masih dalam 200 atau 300 itu ulama salaf. Tapi kalau sudah 500 Hijriah kemari, itu namanya sudah ulama khalaf. Wa masyaikh thariq, dan juga tuan-tuan guru ahli thariqah, ya, itu orang-orang yang mendahului Imam Al-Ghazali. Nah, jadi disebutkan dalam Ihya ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan wa qad iktafa atharuhu wa tabasa min anwari. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi wal wal jamaah. Mari sebelum kita berdoa, kita baca Fatihah dan berharapan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendoakan hartanya di mushola kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita sudah meninggal dunia di tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi pada saat ini disehatkan badannya, anak cucu kita sedang belajar dijaga oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana